Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dhi haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwati fillah yang semoga kita dimuliakan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah atas banyak karunia yang Allah masih curah kepada kita, di antara nikmat yang besar yang wajib kita bersyukur, yang wajib kita syukuri, itu kita masih diberi kesempatan oleh Allah duduk yang bersama untuk mencari ilmu, untuk mempelajari agama yang agung ini, untuk belajar syariat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini adalah kebaikan yang Allah berikan kepada sang hamba. Man yuridillahu bihi khairan faqihu fid din. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang artinya orang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, maka Allah akan beri pemahaman kepadanya dalam masalah agama. Ikhwati fillah, di kesempatan ini kita akan menyelesaikan pelajaran kita dari kitab Al-Usul Salasah. Ya, ini pelajaran yang terakhir dari kitab Al-Usul Salasah. Berkata Muhammad berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, waftadallahu ala jamil ibadi al-kufra taghut al-iman lah. Allah mewajibkan kepada seluruh hambanya untuk mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau membawa perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala Ibnu Qayyim, ma'na taghuti ma tajawaz bihi al-'abdu wahdahu min ma'budin aw atbu'in aw muta'in. Ya, makna taghut kata Al-Imam Ibnu Qayyim, makna taghut adalah setiap yang disembah, yang atau yang diikuti atau yang ditaati secara melampaui batas oleh seorang hamba. Taghut adalah semua yang disembah, semua yang diikuti, semua yang ditaati secara melampaui batas oleh seorang hamba. Ini makna taghut. Kemudian khotifillah, taghut itu macamnya ada banyak, ya. Taghut macamnya ada banyak, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. Wa taghitu kairun. Ya, taghut itu banyak. Wa ru'uhum satun. Tapi ya, pemimpin mereka, itu pemimpin taghut itu hanya ada 5. Ya, yang pertama, Iblisu la'anullah. Ya, pemimpin taghut itu adalah iblis, semoga Allah melaknatnya. Kemudian juga masuk taghut wa man ubida wa huwa radin. Dan taghut adalah setiap yang disembah dan dia ridha. Ya, setiap yang disembah dan dia ridha orang lain menyembahnya. Kita akan satu-satu ikhwadillah. Disebutkan bahwa taghut itu sangat banyak
namun ketua mereka, pemimpin mereka ada lima. Ya, tadi sebut dua, yaitu pertama iblis, yaitu ketua mereka. Ini perhatikan, al-awwalu iblisulahullah. Pemimpin tauhid yang pertama adalah iblis. Semoga Allah melaknatnya. Laknatnya maksudnya ada Allah mengusirnya, menjauhkan dari rahmatnya. Ya, jadi iblis itu dilaknat, artinya dijauhi dari rahmat Allah. Diusir dari rahmat Allah, tidak mendapatkan rahmat Allah. Kenapa tidak mendapatkan rahmat Allah? Ya, dengan bab bahwasa iblis itu kan sujud kepada nabi kita atau ayah kita yaitu Adam, ya, nabi pertama yaitu Adam, dan iblis masih Allah Subhanahu wa taala dan disombong. Ya, iblis masih Allah mau taat kepada Allah Tabaraka wa taala ketika Allah menyuruh malaikat sujud pada Adam. Ya, iblis enggan untuk sujud, enggan melakukan perintah Allah sujud kepada Adam. Ya, maka ini kemaksiatan yang dilakukan oleh iblis, dan dia juga song, di mana Allah Tabaraka wa taala berfirman, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin khalaqtahu min tin. Ya, iblis berkata, ya, saya lebih baik daripadanya, maksudnya dari Adam. Engkau ciptakanku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Yaitu kesombong iblis, sombong iblis. Kita sudah mengetahui sombong itu definisi adalah batul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan remehkan manusia. Ya, dua saat ini ada dari iblis. Dia menolak kebenaran, tidak sujud ke Adam, dan mereka manusia, mereka Adam. Dia mengatakan saya lebih baik daripada Adam. Ya, menciptakan aku dari api, sedang kadang diciptakan dari tanah. Yaitu iblis, dia memiliki sifat kesombongan. Kesombongan inilah ya sifat yang pertama kali dilakukan oleh iblis. Ya, maka kita tidak boleh menjadi pengikut iblis. Ya, tidak boleh dalam diri kita ada sombong. Ya, tidak boleh kita melakukan kebenaran. Tidak boleh juga kita meremehkan manusia. Ya, sebagaimana ya kita juga banyak kekurangan, maka saudara kita pun banyak kekurangan. Tapi kita tidak boleh meremehkannya. Mungkin ya, kekurangan kita banyak dari saudara kita yang harus kita introspeksi diri. Ya. Kemudian iblis memaksiati perintah Allah dan dia berbuat sombong. Maka Allah Tabaraka wa Ta'ala laknatnya, ya, dan mesirnya, menjauhkannya dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Dinamakan iblis menurut sebagian ulama, ya, dinamakan iblis anak orang, ya ikhwah. Ya, dinamakan iblis karena dia putusnya dari rahmat Allah. Ya. Iblis dinamakan iblis karena putusnya dari rahmat Allah. Fal mubisu wal yaisu minasyai. Ya, dinamakan mubis ya, karena dia putus asa dari sesuatu. Maka iblis, naudzubillah, ya, Allah melaknat, dan iblis adalah ketuanya para gut. Karena iblis ini sentiasa menyuruh untuk beribadah kepada selain Allah, dan dia juga menyuruh untuk
mengikuti selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya iblis, ya nyuruh manusia untuk mengibahi semua selain Allah Baraka wa Ta'ala, nyuruh untuk menyembah bebatuan, pohonan, orang soleh, kuburan, para wali, malaikat, para nabi. Itu yang disoleh iblis untuk menyembah selain Allah. Dan itu juga menyuruh untuk mengikuti selain Rasulullah SAW. Ya, menyuruh manusia, para hamba untuk mengikuti hawa nafsunya. Dan menyuruh manusia untuk mengikuti akal semata tanpa bimbingan wahyu. Ya, menyuruh untuk mengikuti para pemimpinnya yang tidak ada di dalamnya dalil dari Al-Quran dan hadis Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditemukan oleh iblis. Inilah tuanya Tok. Ya, juga iblis menyuruh untuk menaati selain Allah, menghalalkan dan mengharamkan. Ya, penghalalan pengharam itu hak mutlak Allah Baraka Ta'ala. Sesuatu yang dikatakan halal adalah ya Allah Taala wa Ta'ala menghalalkannya melalui Al-Quran atau melalui lisan Nabi-Nya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengharaman itu juga hak mutlak Allah Tabaraka Ta'ala. Jadi yang haram adalah sesuatu yang Allah Tabaraka Ta'ala haramkan dalam Quran dan melalui lisan Rasulullah SAW. Sedangkan akal manusia, ya, perasaan manusia, kemudian juga pendapat-pendapat manusia yang tidak berhak untuk mengalalkan dan mengharamkan kecuali dengan dalil, kecuali dengan Al-Quran hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau kita mengatakan ini hal yang haram, maka datang dalil yang harus ya, kita bukan sampaikan kepada orang lain ini hal ini haram dari Al-Quran atau hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena halal dan haram itu mutlak dari Allah Subhanahu. Nah, di situ menyuruh menti selain Allah adalah menghalal dan mengharam. Maka di sini ada sumber kejahatan, ya, sumber keburukan, dan ini adalah tuanya bagi seluruh tagut. Ya. Kemudian tagut kedua tadi sebutkan togut pertama katanya adalah ketua togut banyak ya ketuanya adalah tadi disebutkan ini yang pertama, yang kedua adalah manubida warodi, ya kedua atau adalah setiap yang menyembah dan dia ridho sesuatu itu disembah, ya maksudnya udah warodin bi ibadatin nasi fahu tagut, maksudnya disembah dan dia atau manusia menyembahnya maka adalah tagut. Adapun orang yang disembah tapi dia dari ridho, ya tidak ridho dengan hal ini maka ini masuk ke dalam tagut. Dicontoh misalnya di sini linna'i alaihi salatu wassalam ubida min dulahi walanahu radin dali. Karena Isa alaihissalam disembah oleh orang Nasrani, ya disembah sebagai sembahan selain Allah. Akan tapi isi dari itu berdiri itu disembah, maka isi tidak dinamakan taubat. Ya, jadi disebut itu adalah ya disembah dan dia akan nyembahan tersebut. Juga ibunya Isa, ya Maryam disembah, namun mati dari dirinya disembah juga. Awal orang seh, ya para orang-orang soleh dan hamba Allah, mereka dari itu mereka disembah, ya bahkan mereka ingkar hal ini dan memerangi orang yang menyembahnya. Maka siapa yang disembah dia ridho terhadap itu maka dinamakan togut. Sedangkan yang disembah pun dia tidak, ini tidak dinamakan
Togut ya. Billah. Ini kedua. Nah, ketuanya Togut adalah setiap disembah selain Allah dan dia ridha. Kemudian yang ketiga ketua Togut wa ma'anna ila badati sihi, yaitu tiap orang yang dakwah manusia, mengajak manusia untuk mengibadahi diri, ya ini juga togut. Ya togut itu yang tiga adalah orang yang mengajak manusia, mendoakan manusia supaya manusia menyembah diri, seperti ya ru'usul syirikin alladzina yad'un nas ibadat anfusihim, yaitu seperti ketua atau pemimpin-pemimpinnya orang-orang syirik. Mereka menyeru atau mendoakan manusia supaya membadah kepada diri mereka, seperti Firaun. Ya, Firaun berkata dalam surat An-Najm ayat 20, "Faqala ana bukumul a'la." Maka Firaun berkata, "Saya adalah Rob kalian yang a'la, yang tinggi." Ya, ini togut karena mengajak manusia untuk ibadah dirinya. Contohnya juga Namrud, ya. Contohnya juga ulama-ulama sufi, ya. Ulama-ulama sufi, gula sufiyah, alladzina yad'un nasa ibadati hatta annahum yusunan nas ya'buduhum ba'da ma yamutun. Yes. Contohnya seperti ulama-ulama sufi yang mereka mengwahi manusia untuk mengibadahi mereka sendiri, sampai mereka berwasiat pada manusia supaya ibadah atau beribadah pada mereka setelah mereka wafat. Ya, kata di antara mereka, idza yakumul muru, ya suara putus-putus ikhwah. Ya, bentar. Iya, kita lanjutkan lagi, Wah. Cek. Iya, sudah. Di antara togut adalah yang dakwah mengajak manusia untuk mengibadahi dirinya sendiri, ulama-ulama sufi. Ya, gula ya. Ya, mereka mendakwahi manusia untuk mengibadahi mereka sendiri. Bahkan wasiat manusia ya supaya mereka ketika mereka sudah wafat. Di antara mereka ada yang mengatakan da'ayatumul umur fa'tu ilabri. Apabila ada perkara-perkara yang berat kalian, maka datang kepada guruku yang mewasiat seperti itu. Ketika hidupnya sudah mati, ya dan ke kuburku. Ajakumul urfa ila qabri wala hulu binakum baini minatur. Ya. Maksudnya bila urusan ada hajat yang kalian milih datang ke kuburku, ya tidak ada yang menghalangi kalian denganku walaupun hanya sempal ya tanah. Jadi tanah yang kubur tersebut yang di dalam ada ulama sufi tersebut itu tidak menghalangi antara dia dengan orang yang sudah mati tersebut, maksud gitu ya. Ini ada wasiat seperti itu ulama-ulama sufi ya. Mereka mewasiti manusia untuk datang ke kuburan mereka dan menyembah mereka, bahwasanya mereka kan memberi hajat-hajat yang datang kepada mereka, pada kubur mereka.
Ya, ini ulama semua wasiat orang-orang supaya mereka disembah setelah wafat mereka. Ya, maka kalau ada orang seperti itu, ya, ini masuk togut, ya, termasuk togut dan ketua togut, nih ketuanya togut. Ada orang mengatakan, ya, nanti seakan toh kamu di akhirat, saya akan masuk kamu ke dalam syurga. Ya, apabila kamu berwakilah kepada setelah wafat, maka inilah lah togut. Lihat, nah kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu. Ya, dalam kitab Tauhid, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mewasati kepada kerabat. Di sini baca dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri ketika diturunkan ayat yang di Ashir al-Akram, Fa'an Ashirat al-Akram, dan berikanlah peringatan kepada kerabatmu yang terdekat. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ya masyarakat Quraisyin, ishru anfusakum lugni'ahu minallahi syai'. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada suku Quraisy, wahai seluruh suku Quraisy, ya selamatkan diri kalian, aku tidak bermanfaat sedikit pun bagi kalian di adab Allah. Kemudian dia menyeru, ya Abbas ibn Abdul Muthalib, la ni'an minallah syai'a. Wahai Abbas ibn Abdul Muthalib, aku tidak bermanfaat bagimu sedikit pun dari Allah. Kemudian Nabi meru Siyah, ya Siyatu ata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anki Allah syai'a. Wa ya bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak manfaat sedikit pun, ya, dari Allah, tidak bermanfaat bagimu sedikit pun dari Allah Taala. Kemudian putrinya, ya, putrinya dan ahlul baitnya, ya, yaitu Fatimah bint Muhammad wa Fatimah bint Muhammad salini mali syi'ti la anki min Allah syai'. Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta harta diku sesuka, aku tidak memberikan manfaat padamu meskipun dari Allah Taala. Ya, ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Lihat, manusia terbaik, Rasul terbaik, Nabi terbaik itu menyuruh keluarganya untuk menyelamatkan mereka masing-masing di akhir. Dia tidak bisa menjamin, ya, putrinya sendiri. Bagaimana dengan orang-orang sufi, ulama-ulama sufi yang mengatakan bahwa mereka akan menyelamatkan para pengikutnya nanti setelah wafatnya di akhirat dengan masukkannya ke surga. Nabi SAW hadisnya berani mengatakan seperti itu. Ya, maka hati, ya, orang yang menyuruh beribadah kepadanya ini termasuk wali togut. Faman danasa ibadat nafsi hayy wa main fa huwa min ru'utu. Maka barang siapa yang mendoahi manusia untuk beribadah pada diri, baik dirinya masih hidup atau sudah mati, maka adalah termasuk dari pimpinnya togut. Demikian juga orang yang menyuruh manusia untuk beribadah kepada selain Allah, ya, maka ini masuk juga, dan mereka adalah doa syirik para yang menyeru pada kesyirikan. Ini togut, ya, para yang menyeru pada kesyirikan ini togut.
Kemudian juga itu ya, mereka ini tagut. Alladzina yuzayyinuna syirki yuzayyinuna syirka linnasi wa yusmunahu ghairi ismi wa yaqul hadha min babit tawassuli wa hadha min babis syafa'ati wa katsir. Orang-orang yang menghias kesyirikan manusia, mereka namakan kesyirikan itu dan selainnya. Mereka menamakan kesyirikan itu dengan wasul atau menamakan kesyirikan hanya dengan nama yaitu sebagai syafaat. Ini atau lihat. Inilah yang katakan orang-orang musyrik dahulu. Ketika mereka menyembah selain Allah, menyembah orang soleh, mereka menyangkal bahwa mereka itu menyembah mereka. Ya, mereka menyembah para wali. Mereka menyangkal. Ya, mereka menyangka bahwa mereka tidak menyembah para wali. Mereka hanya menjadi para wali itu sebagai perantara antara dia dengan Allah Taala, pemberi syafaat. Ya, bagaimana Allah abadikan perkataan mereka di dalam Al-Quran Al-Karim. Ya, antaranya di surat Az-Zumar ayat 3, Allah Taala berfirman, "Allazi takhadhu dun awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilahi zulfa." Orang yang menjadikan selain Allah sebagai awliya, sebagai pelindung, mereka mengatakan apa na'buduhum, kami tidak menyembah mereka illa ilallah zulfa, kecuali supaya mereka ini yang disembunyi, yang selain Allah ini, mendekat kami kepada Allah sedekatnya. Ya, Allah abadikan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar. Ya, bertawas pada orang yang telah wafat dari kalangan orang saleh. Ya. Allah sebut di sini orang-orang yang menjadikan selain Allah Taala sebagai aulia, sebagai pelindung. Mereka mengatakan kan tidak menyembah mereka, melainkan supaya mereka mendekatkan diri kepada Allah dekat-dekat. Ini perkara orang musyrik dahulu sama seperti orang musyrik yang sekarang. Mereka mengatakan kepada orang yang menyembah mereka telah wafat itu hanya sebagai pemberi syafaat mereka di sisi Allah Taala nanti. Ini juga balik ke dalam Al-Qur'anul Karim. Allah Taala berfirman di dalam surat Yunus 18, bisa dicek. Allah Taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i yanfa'una indallah." Orang musyrik yang ibadah kepada selain Allah, yang tidak memberikan manfaat dan yang tidak memberikan darurat kepada mereka, dan tidak memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka, mereka mengatakan apa? Orang-orang syirik ini mengatakan hauli syufa'una indah. Mereka ini disembah mereka ini akan memberikan syafaat bagi kami di sisi Allah. Jadi ketika itu ya syaitan oleh padai yang kepada syirik dengan selain syirik, dengan nama wasul, dengan nama syafaat. Ya, ini seperti yang disebutkan diadikan Allah di dalam Al-Quran tadi surat Zumar 3 dan surat ayat 8. Juga di zaman sekarang ya, kesyirikan itu dimakan melestari budaya, ya, melestarikan budaya mana lainnya. Mereka ini adalah togut karena mereka menyeru pada kesyirikan. Mereka mendakwahi ibadah kepada selain Allah, walaupun mereka melakukannya ya, dan selain namanya, nama kesyirikan, dan menghiasi kesyirikan tersebut manusia dengan buat syubhat atau dengan perkataan-kata yang indah. Mereka ini togutnya. Jadi dai kesesatan adalah para dai syirikan itu termasuk ke dalam togut. Itu syirik tawagid. Ya.
pada syirikan yang kepada itu adalah top. Dan siapa yang sembah dari selain Allah dia ridho atau dia menyuruh manusia untuk mengibadahi dirinya atau dia menyuruh manusia untuk beribadah kepada selain Allah, maka itu masuk togut. Bahkan dia adalah ketuanya togut. Ya, nasallahu al-afiyah. Nasallahu al-afiyah. Jadi termasuk togut tadi disebutkan di sini setiap yang disembah selain Allah dan dia yang ke yang manusia untuk mengibadahi dirinya. Yang ketiga adalah yang manusia untuk mengibadahi selain Allah atau beribadah dengan berbuat syirik, kayak ini masuk togut. Kemudian keempat, ya masuk togut, ban ketua togut adalah manidda syai'an min ilmil ghaibi, orang yang mengaku mengetahui ilmu gaib. Ya, ilmu gaib. Orang mengakui mengetahui ilmu gaib ini termasuk togut, bukan dia ketuanya togut. Yang di dalam tukang sihir. Kemudian para peral, dukun, ya. Semua orang yang mengakui akan mengetahui ilmu gaib, maka dia dinamakan togut. Dia mengatakan kepada manusia misalnya, ya akan jadi kepada kalian ini dan ini, ya engkau akan mendapatkan kebahagiaan, engkau akan mendapatkan kelihan, kemudahan misalnya, engkau akan diberikan kebahagiaan dalam nikah atau dipersulit dalam menikah. Mengakui ilmu gaib, maka ini ada togut. Karena yang tahu ilmu gaib itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, yang mengetahui ilmu gaib hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Firman-Nya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah." Katakan Muhammad, tidak ada yang mengetahui sesuatu yang di langit dan bumi dari perkara yang gaib kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, "Alimul ghaibi la yudhru 'ala ghaibi hada." Ya, Allah yang tahu yang gaib, tidak menampakkan kepada seorang pun, ya, dari perkara gaib tersebut. Illa ma tadhan rasul min rasulin, kecuali ya Allah ridhai dari para rasul. Jadi rasul rasul mengetahui yang gaib itu karena diberikan wahyu oleh Allah Taala. Kemudian Allah juga berfirman, wa'adahum fatihul ghaibi la alamu alahu. Allah memiliki kunci-kunci yang gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia, Allah saja. Wa ya'lamu fil bahri. Allah tahu yang ada di daratan, di lautan. Wa masqutu min waraqat illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi warat wala yasin illa kitab mubin. Dan adalah debunan yang jatuh kecuali Allah mengetahuinya. Juga di, ya, kegelapan bumi tidak ada yang basah dan pula yang kecuali di dalam kitab mubin, itu dalam lauh mahfuz. Jadi seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi Allah mengetahuinya. Allah yang mengetahui, memiliki kunci yang gaib. Sedangkan makhluk itu tidak memiliki pengetahuan tentang gaib kecuali yang Allah Taala ajarkan kepada Rasul, kepada malaikatnya atau pada Rasul Allah Alaihi Wasallam, kepada para Rasul, para nabi. Ya. Nah, kita tidak yang buktinya jika jil datang, ya, mengajarkan tentang agama,
Ya, di hadapan para sahabat datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam antara pertanyaan Jibril dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masa kapan kiamat terjadi? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mas'ulun a'lam nasad." Tidak yang ditanya lebih mengetahui pada yang bertanya. Yang ditanya Nabi tidak tahu, yang banyak Jibril juga tidak tahu. Menunjukkan malaikat terbaik, manusia terbaik tidak memiliki ilmu perkara yang gaib kecuali Allah ajarkan. Ya, ketika Jibril bertanya kepada Nabi, maka kapan kiamat tadi? Maka Nabi SAW menjawab, "Mas'ulu anha alam min ilm." Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui dari yang bertanya. Artinya mereka terbaik dan manusia terbaik tidak memiliki ilmu tentang yang dibuka. Para dun, tukang sihir, yaitu termasuk togut karena mereka mengakui perkara yang gaib, dan perkara yang gaib ini tidaklah bisa ketahui kecuali melalui jalan wahyu Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian khotibah yang kelima, the talk, ya, adalah man hama ghairi ma'alallah. Kata para talk, ada orang yang hukum pada selain apa yang Allah tentukan. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa, yuridu ayyatakamu ila tagut. Mereka ingin hukum kepada tagut. Ya. Maka orang yang berhukum kepada selain apa yang Allah turunkan dan dia berkeyakinan bolehnya atau menghalalkannya, ya, hal itu, maka dia adalah tagut. Orang yang mengatakan boleh berhukum pada undang-undang, ya, undang-undang buatan manusia, atau boleh berhukum pada ada istiadat jahiliyah, ada istiadat kaumnya, dan meninggalkan syariat, mengatakan ini halal, atau dia mengatakan ini sama dengan apa yang Allah tentukan. Bila dia mengatakan ini lebih baik dari apa yang Allah tentukan atau dengan apa yang Allah tentukan, atau dia mengatakan ini halal saja. Ya, orang yang mengatakan ini halal saja, dia mengatakan ini sama atau lebih baik daripada syariat Allah. Ya, ini halal dan boleh, maka dia taat. Nih, ini anggap berdasar nas Al-Quran. Allah Tabaraka Ta'ala yuridu ayyatahkamu ila taghut. Mereka ingin berhukum kepada taghut. Ya. Ini dimakan taghut karena dia melampaui batasnya. Yang harus kita bawahi ke garis bawahi ikhwatillah. Amma man hakama bighairi ma anzalallahu wa huwa yuqirru anna ma anzalallahu wal wajibul ittiba'ul haqq wa an ghairahu batilun wa an yahkum bi batil fala yu'tabaru kafan al-kufr al-asghar alladhi la yukhrij min Allah la yukhrij min al-millah wa la khata azim. Adapun orang yang berhukum kepada selain apa yang kepada apa yang Allah turunkan dan dia meyakini bahwa siapa yang Allah turun itu wajib untuk diikuti, dan apa yang Allah turunkan itu telah benar, bahwa selain itu dia yakini seperti itu, tapi dia hukum dengan kebenaran tersebut, maka dia dianggap kafir namun kufur asghar, tidak mengeluarkan dari agama, tapi ada bahaya yang besar. Dia berada di atas jalan yang bisa mengarahkannya pada kufuran yang besar, mengeluarnya dari agama bila dia mudah-mudahan dalam cara ini. Ya, ini jadi bedakan TV. Kalau ada yang mengatakan boleh kita hukum berdasarkan hukum Allah, ya, boleh kita berhukum pada selain hukum Allah,
Atau dia mengatakan, iya, hukum ini sama seperti hukum Allah, atau mengatakan hukum ini lebih utama daripada hukum Allah, dia kufur. Ya, maka kufur. Sedangkan yang meyakini hukum Allah itu adalah hukum yang benar dan seutama-utama hukum. Selain hukum Allah itu batil. Selain hukum Allah itu batil. Tapi dia hukum Allah, maka dia masuk pada kufur asar yang tidak bisa, yang tidak mengeluarkannya dari agama. Ya. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan, "Man hakam bi ghairi ma anzalallah min ghairi ta'ammun bal 'an ijtihad wa huwa min ahli ijtihad min al-qahari wa jahada wa in lam yurib hukmullah wa akhta fi ijtihad fa hadha maghfurun lahu." Ya, apapun orang berhukum kepada lain apa Allah turun tanpa sengaja. Ya, bahkan dia berhukum dari ijtihadnya. Dan termasuk ijtihad dari kawan ahli fikih, lalu dia ijtihad tapi tidak sah atau tidak sesuai dengan apa yang Allah hukumi, dia lakukan kesalahan ijtihadnya, maka diampuni. Ya, jadi ada orang yang berusaha dari kalangan ahli fikih, ya, dia menci hukum Allah, makanya dia di dalil Al-Quran dan hadis, ya, namun dia salah. Ya, akhirnya salah tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah, ini kesalahan tidak sengaja, maka ini diampuni. Dia berusaha ingin mencari kebenaran. Ini di kalangan para ulama, karena para ulama mereka berijtihad dan ijtihad itu yang benar ada yang salah. Namun mereka diampuni dan diberikan pahala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama lakum fatahada ma asnaf falahu ajrun wa idza hakama fajtahada thumma akhta falahu ajrun." Apabila hakim berijtihad dalam suatu hukum, kemudian benar ijtihad, maka bagi dua pahala. Dan apabila berhukum, ya, lalu berijtihad, kemudian ijtihadnya itu salah, hukumnya salah, maka bagi satu pahala. Karena ini ketidaksengajaan, dia sudah usaha mencari kebenaran. Ya, karena tidak sengaja melakukan kesalahan yang dia inginkan, yang diinginkan ke hakim tersebut kebenaran. Ia inginkan sesuai dengan hukum Allah Azza wa Jalla, akan tapi tidak diberikan taufik, maka ini diberikan uzur, ya, dan dia jadi pahala. Tetapi tidak boleh mengikuti kesalahannya. Ya, bagi kita, ya, ketika ada ulama yang berijtihad kemudian ijtihad salah, ya, maka kita tidak boleh mengikuti kesalahannya. Dari kita mengetahui ulama itu adalah dari ulama lain. Ya, bukan semata kita nyalah dengan nafsu kita dah. Karena kita membaca misalnya banyak dari kalangan para ulama, ya, katakan ulama ini salah dalam bijaknya seperti itu, maka kesalahan yang kita anggap itu salah, kita tidak mengikutinya, walaupun mereka diberikan pahala karena mereka adalah ijtihad, ya, ijtihad mendapatkan dengan kesannya. Kita yang mengetahui kesalahan tersebut, ya, tidak boleh mengikut kesalahan tersebut. La juzu lana an tabi'u alal qaul. Tidak bagi kita untuk mengikuti kesalahannya. Ya. Kemudian khotifil dil bahwasanya kita wajib untuk mengiman kepada Allah dan menjauhi tagut, furtat tagut, di antaranya surat Al-Baqarah ayat 256. Allah Taala berfirman, la ikraha fid din. Tabayyana rusyd minal ghayy, fayakfur taguti wa yu'min billahi faqad bil urwatil wuthqa la inqisama laha wa sami'un alim. Tidak ada paksa dalam agama. Ya, setelah tampak petunjuk dari kesesatan, barang siapa kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah, maka telah berpegang teguh pada tali yang kokoh yang tak akan terputus. Wallahu sami'un alim. Allah Maha dengar
lagi mengetahui. Ya, jadi ini dalil bahasanya kita harus beriman pada Allah dan kufur tagut. Nih, kemudian khudlah ya arwah terus yang kau beriman pada Allah dan jauhi tagut. Ya, wadahu wa mana la ilaha illallah. Ini adalah mana la ilaha illallah. Jadi iman kepada Allah dan jauhi tagut. Ini makna la ilaha illallah. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, Rasul Ami al-Islam wa amruhu as-sah wa sana al-jiru fi silillah. Ya. Pokok semua perkara adalah Islam. Tiang adalah salat dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Ya. Islam adalah kasyah istislam lillahi tauhid wal inqadu bil wal khusum min syirki wa ahli. Definisi Islam adalah berdiri kepada Allah dengan tauhid, tunduk dan patuh kepadanya dengan taatan, dan lepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Islam. Ya, kalau ingin Islam kita beramalkan, yaitu serah kepada Allah dengan tauhid, tidak berbuat syirik, ya. Mentauhid Allah dalam seluruh ibadah. Yang kedua lah tunduk dan taat kepada Allah dan atau tunduk pada Allah dengan mentaatnya. Yang ketiga adalah berlepas diri dari syirikan para pelaku syirik. Ya, wara sumridi. Ya, pokok di urusan agama. Asyadatan huma ra'sul Islam huma aslul Islam. Dua lima syahadat adalah pokok Islam dan duanya adalah asal, ya, aslul Islam, pondasi Islam. Manusia tidak masuk ke Islam kecuali dengan datang dua kali syahadat, dengan mengucapkannya, dengan mengetahui maknanya dan mengamalkan serta meyakininya. Ya, hanya mengucapkan saja, dia harus mengetahui makna dua syahadat. Dia harus mengamalkan konsekuensi dari kalimat syahadat dan dia harus meyakini apa yang kandung dua kali syahadat. Ya, ini dari kalau kita tidak memahami apa dua syahadat itu, mereka hanya mengucap saja, hanya mengetahui artinya saja. Ya, intinya dua kali syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul, atau wa asyhadu anna Muhammadan rasul, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, itu dua kali syahadat adalah fondasi amal kita. Yang amal ibadah yang lain tidak mungkin diterima Allah Taala, tidak mungkin bermanfaat bagi sang hamba di hari kiamat kecuali dia harus mengamalkan dua syahadat ini. La ilaha illallah, ya ikhlas karena Allah Taala dalam seluruh ibadah kita tidak berbuat syirik, beri kepada Allah dan menjadi tagut. Kemudian asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Kalau kita meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada satu-satunya orang yang wajib kita ikut dalam bagaimana ibadah pada Allah. Ya. Maka syarat dimana amal ada dua. Amal ibadah apapun, kita, puasa kita, haji kita, umroh kita, syarat diterimanya amal ikhlas dan mutabah. Ikhlas adalah pengamal dari kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ikhlas. Oh, tidak ilah yang beribadah yang benar kecuali Allah semata. Yang mengikhlaskan seluruh ibadah kita hanya Allah, mentauhidkan, Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam seluruh ibadah kita dan menjauh tauhid.
Ya, menjauh tauhid, menjauh kesyirikan. Kemudian juga asyhadu an Muhammad Rasulullah. Aku bersebuah Muhammad Rasul, konsekuensinya kita mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Rasul adalah utusan. Ya, kita diciptakan oleh untuk ibadah. Bagaimana kita bisa mengetahui ibadah itu? Tidak mungkin kita bisa mengetahui ibadah itu dengan perasaan kita semata. Tidak hanya dengan akal kita semata. Tidak mungkin ibadah itu bisa benar hanya mengikuti nenek moyang semata. Ya, Allah baraka wa ta'ala ya mengasihi makhluknya, berkasih sayang pada makhluknya. Ketika suruh ibadah, tugasnya ada untuk ibadah. Allah turun Al-Quran, Allah turunkan kita, dan itu sebenarnya untuk menyampaikan apa yang ada di dalam kitab tersebut supaya manusia bisa beribadah kepada Allah baraka. Jadi jalan yang menuju surga itu hanya jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya manusia yang wajib diikuti adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulama ya kita ikuti apabila dia sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan. Ya. Ustadz kita ikuti kalau dia sesuai dengan apa yang Rasul ajarkan, sesuai dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau isi Al-Quran dan isi Nabi kita wajib mengikuti. Jadi manusia yang mutlak untuk diikuti adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kalimat syahadat. Ini pokok dari agama Islam. Manusia tidak mungkin masuk ke Islam kecuali dia harus mengucapkan kalimat syahadat, kemudian mengetahui maknanya, mengamalkan isinya, dan meyakini yang terkandung di dalam kalimat syahadat tersebut. Ya, tidak mungkin manusia menjadi musyrik kecuali dengan itu. Bihadi bil jism ladzi lahu asun amud wa namun fa idza uti ar-rasu aw takun hunka ra's fa inna la baqalil hayya. Ya. Agama ini diumpamakan jasad yang ada kepalanya, ya, kemudian juga ada tiangnya, kemudian ada punuknya, lontar, ada ubuknya. Maka apabila terputus kepala tersebut, ya, atau sana tidak memiliki kepala, maka tidak kehidupan. Ya, berarti orang yang tidak amalkan dua lima syahadat tidak kehidupan baginya. Ya. Demikian juga tanpa tauhid tidak ada agama baginya. Karena kalau apabila diputus, ya kehidupan ya akan hilang, juga benar akan rusak. Fa'amul ladakum wasalat, dan tiangnya ya tiang agama yang agama itu berdiri di atas adalah sholat. Ya, tanpa yang maka tidak akan diri Islam. Ya, seperti apa tenda, ya, kalau tenda tidak ada tiang yang dia berdiri di atas tersebut, maka jika tidak ada, dia tidak akan diri tenda tersebut. Ya, rumah tidak akan berdiri kecuali dengan tiang-tiang. Apabila tiang itu hilang, maka rumah itu akan roboh. Demikian sholat. Apabila sholat tidak dilakukan, ya, tidak ada, ya, maka tidak ada keislaman berdiri, atau tidak ada Islam baginya. Karena itu para ulama ittifillah, kata Syekh Al-Fauzan, innan tara salata kasan fa innahu yaqulu ala sahihi law kana yatarifu bidubiha. Lihat nih, harus kita renungkan. Sesungguhnya orang meninggal sholat karena malas. Lihat, sesungguhnya orang yang meninggalkan sholat karena malas, maka dia kufur menurut pendapat yang sahih, walaupun dia mengakui kewajibannya. Ya, ini menurut pendapat bagian lama, bahwa orang yang meninggalkan sholat karena malas, kata Syekh Fauzan, menurut pendapat yang sahih, dia kufur, walaupun diakui dalam hatinya itu wajib. Ya. Linnahu faidah min al-i'rafi bil jubi madami bi wa adam amal. Karena tidak faidahnya hanya pengakuan wajibnya saja. Ya, tidak disertai dengan
pengamalannya, tidak ada faedah dari hal itu. Ya, oleh karena itu para ulama itu menganggap kufur orang yang meninggalkan dengan sengaja, walau dia mengakui kewajibannya. Adapun orang yang mengingkari kewajibannya maka kafir berdasarkan ijma muslimin. Ya, kesalahannya gitu yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan, ya, ulama sepakat bahwa orang yang mengingkari kewajiban saat lima waktu itu ulama sepakat tidak ada perbedaan. Yang mengingkari kewajiban sholat lima waktu adalah kufur menurut kaum muslimin. Yang menjadi perbedaan, ya, yang menjadi perbedaan ada apabila dia meninggalkan sholat karena masih mengakui kewajibannya, masih mengakui lima waktu itu wajib, maka ini ulah berbeda pendapat. Ya. Ada yang mengatakan kufur, keluar Islam. Ada yang mengatakan kufur, namun kufur asghar, tidak keluar dari Islam. Nah, seperti khawatir. Jadi dua ya, harus kita beda. Orang yang mengingkari kewajiban sholat waktu sepakat kufur, dia melakukan sholat lima waktu tapi mengingkari kewajibannya. Oh, sholat itu ini tidak wajib. Walaupun sholat itu nama hati tidak katakan wajib, tidak menyatakan wajib, ini kur berdasarkan ijma muslimin. Sedang menjadi perbedaan para ulama adalah orang yang meninggalkan sholat karena malas, namun masih meyakini ya kewajiban sholat di waktu tersebut. Maka ini ada yang berpendapat kufur, ada yang mengkufur akbar, ada yang mengatakan kufur asghar. Syekh Fauzan mengatakan di sini iman taro salataka fa innahu kufur ala sahih walau ya'tu biha. Sungguhnya orang meninggal salat karena malas, dia kufur menurut pendapat yang sahih walaupun dia akui kewajibannya. Maka ikhwanillah, kita tinggalkan salat. Ya, kita tidak ingin orang yang memiliki akal, orang yang memiliki akal, saya tidak ingin imanannya itu diperdebatkan para ulama. Apakah imannya itu sudah ada atau masih ada, dia pur atau muslim, ya kita tidak menginginkan imanan kita perdebatkan para ulama, orang yang Allah pilih untuk menjaga agamanya. Ya, maka jangan sholat walaupun ya malas, kita harus pakai, tidak boleh tinggal sholat. Kemudian khotibah billah, ikhwatillah wadatu sana al-jihadu fi bilillah, dan puncak agama ini adalah jihad di jalan Allah. Ya, puncak urusan agama adalah jihad di jalan Allah. Maka dengan adanya jihad ini menunjukkan kekuatan Islam. Ya, kalau Islam sudah berjihad, ya kaum muslimin sudah jihad, menunjukkan Islam sudah kuat. Ya. Idza qila al-jihad fisabilillah fa hadha dalilun 'ala quwwatil Islam li'anna hada la yanu ila min quwwati iman wa quwwati madan. Ya, apabila jihad sudah ada, di jalan sudah, ini menunjukkan akan kekuatan Islam. Karena sesungguhnya jihad akan terjadi kecuali kuat iman dan kuat ya medahnya, ya matinya. Ya, jadi harus yang kuat itu selain mati kita, ya kekuatan kita yang untuknya mati juga harus mengekalkan iman. Ya, karena dengan gimana ya muslim akan menjadi kuat. Ya. Kemudian nih Nabi SAW menjadikan tiga perkara ini ya untuk agar ya sebagai kepalanya, ya kemudian sebagai tiangnya, sebagai punuknya, ya, puncaknya. Dengan tidak adanya kepala maka tidak ada agama, ya, sama sekali tidak ada agama. Tidak merealisasikan aros, yaitu tauhid, tidak merealisasikan tauhid, maka tidak ada agama baginya. Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dan orang yang tidak juga, ya,
tidak agama baginya. Walau dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka tidak ada agama bagi orang yang meninggalkan salat. Berarti Syekh Al-Fauzan mengambil pendapat para ulama, para pendapat para ulama yang dahulu, yang belumnya, bahwa kafir orang yang meninggalkan salat. Ya. Fauzan innahu yahtaju ila amudin yuqimu al dina wa huwa yujalla bis, karena dia butuh kepada orang yang bisa menegakkan agamanya, dan dia tidak akan terwujud kecuali dengan sholat. Dan apabila hilang kekuatan dari Islam, maka Islam menjadi lemah dan Muslim menjadi tindas. Ya, fatwa Islam al-muslima illa bihadi sabilillah azza wa jalla. Tidak ada kekuatan bagi Islam kaum muslim kecuali jihad dengan Allah azza wa jalla. Maka jadi itu tanda kuat, dan kehilangan jihad atau ketiadaan jihad ini menunjukkan tanda kelemahan. Ya, inilah si penyebabkan yang Rasul berikan, ya, terhadap agama ini, ya, yaitu kala tiang punuknya. Bagaimana unta, ya, apabila dia memiliki punuk, ini menunjukkan bahwa unta itu kuat. Apabila memiliki punuk, menunjukkan unta itu kurus dan lemah. Oleh karena itu, ini yang paling penting khawatir yang harus kita tahu. Ya, kalikal muslimun al-yawma mutad'afin fil ardi. Demikian kaum muslim dari itu tertindas di muka ini. Wal ada fil hadis, oleh karena itu di dalam hadis, yaitu bicara kelemahannya. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis, idza tayat bil ain wa khadm adzbal baq taraktul jihad sallallahu alaikum dan la yasi'uhum hatta tarji'u ila dinikum. Ya, apabila kalian saling jual beli dengan cara riba, dan kalian memegang ekor sapi atau sibuk di peternakan, kalian meninggalkan jihad, ya Allah menimpakan untuk kalian kehinaan, dan Allah akan menyebutnya dari kalian sekalian kembali kepada agama kalian. Ya, jadi karena mengamalkan riba atau sibuk dengan dunia, ini yang jadi kelemahan kaum muslim, sehingga meninggalkan agamanya, dan tidak mungkin dicabut oleh Allah dari kaum muslimin kecuali apabila mereka kembali ke dalam agama mereka, mengilmui, belajar agamanya, yang kemudian mengamalkannya, mendakwahkannya, kemudian juga besar di atas jalan itu semua. Inilah yang menjadi kejayaan kaum muslimin dan kejayaan Islam. Ya, maka untuk yang perbaiki diri kita, keluar kita, masyarakat kita, negara kita, kembali kita dalam amal kita, belajar agama kita, amalkan agama kita, dakwahkan agama kita, dan sabar. Ya. Dengan meninggalkan jihad berarti menunjukkan kehinaan, kelemahan bagi kaum muslim. Dengan adanya jihad menunjukkan kekuatan, ya, dan gemuk seperti apa, seperti pada hewan atau pada onta, itu menunjukkan kegemukan onta tersebut ada punuknya. Di Yafillah, Nabi SAW mengajarkan di dalam hadis ini, ya, di riwayat Abu Dawud nomor 3462, di hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, Nabi mengajarkan kalau kita ingin kuat, ingin dicabut oleh Allah kehinaan dari kita, kita kembali ke dalam agama kita, rajin belajar ikhwanillah. Nah, inilah akhir dari kitab Syarh Ushul sama, apabila, ya, lebih panjang pembahasannya karena ini tutupan. Insya Allah kita ganti
dalam kitab yang lain insyaallah di pekan yang akan datang itu Al-Qaidul Ba. Sebelum itu mungkin ada yang ditanya, bisa langsung bertanya atau lewat tulisan. Tidak yang bertanya? Ya udah. Kalau tidak ada yang bertanya, kita tuh maaf apabila berkekurangan. Semoga ada manfaatnya dan bisa kita amalkan. Allah manfa'ni ma'allana walimna yanfa'una wazna ilmu subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.